Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Berjumpa lagi bersama kami di penerimaan tamu ambalan tahun 2021 bersama saya Muhammad Sohaib Lutfi dan pemateri kita Kak Silma Dini Alfitra. Beliau ini lahir di Blitar tanggal 16 Agustus 2002. Sekarang bertempat tinggal di Desa Skorjo, Kecamatan Udanau, Kabupaten Blitar. Riwayat pendidikan formal SD sederajat MI Wahid Hasyim Bakung, lulus tahun 2015. SMP sederajat MTS Ma'arif Bakung, lulus tahun 2018. SMA sederajat MA Ma'arif Bakung, lulus tahun 2021. Dan beliau ini adalah purna ambalan tahun 2020. Baik, sekarang kami akan membawakan materi tentang pengenalan ambalan. Baik, langsung saja kepada Kak Dini, saya persilakan. Ya, terima kasih Kak Sohaib. Nah, jadi di sini saya mau membahas sedikit tentang ambalan pramuka yang ada di MA Ma'arif Udanau ini. Nah, ambalan pramuka penegak sendiri itu adalah satuan organisasi dalam gerakan pramuka yang terdiri dari paling banyak 32 orang anggota penegak yang dibagi menjadi 4 sangga. Yang masing-masing sangganya nanti diisi oleh 6-8 orang pramuka penegak. Dalam ambalan dapat diambil nama ambalan sendiri dapat diambil dari nama tokoh pahlawan ataupun pewayangan ataupun nama tokoh yang lain yang menjadi salah satu suri tauladan nantinya bagi ambalan itu sendiri. Nah, nama ambalan di Pramuka MA Ma'arif Udanau ini, ambalan putranya adalah Sunan Kalijaga, yaitu salah satu waliullah penyebar agama Islam yang ada di tanah Jawa. Beliau itu adalah sosok yang sabar, cerdas, ahli bela diri, baik hati, dan penuh keuletan dalam berdakwah. Nah, bisa tentunya diharapkan nantinya untuk anggota pramuka di MA Ma'arif itu bisa seperti beliau. Nah, untuk yang kedua adalah ambalan putri. Ambalan putri itu dilambangkan sebagai salah satu tokoh pewayangan yang sangat memiliki banyak peran, yaitu adalah Sri Kandi. Dalam banyak cerita dikisahkan dia adalah sosok wanita yang pemberani, tangguh, dan teguh dalam pendirian. Yang selanjutnya saya bahas adalah pusaka adat ambalan. Nah, pusaka adat ambalan ini adalah suatu pusaka yang adalah suatu kelengkapan dalam suatu ambalan itu sendiri. Pusaka di sini bukan berarti suatu hal yang bersifat magis ataupun memiliki ilmu ataupun kekuatan gaib seperti itu. Nah, pusaka adat ambalan di sini adalah suatu benda yang memiliki arti dan makna yang merupakan lambang kehormatan suatu ambalan. Jadi, pusaka adat itu adalah sebagai lambang kehormatan ambalan tersebut. Pusaka adat ambalan biasanya digunakan untuk berbagai kegiatan adat ambalan, misalnya mengawali musyawarah ambalan ataupun upacara adat ambalan lainnya. Untuk selanjutnya, pusaka adat yang kedua adalah selendang warna putih. Selendang warna putih selendang warna putih atau orang Bali biasanya menyebutnya sebagai senteng.
Centeng itu adalah memiliki makna sebagai simbol kebenaran, yaitu para orang zaman dahulu itu mewujudkan selendang itu sebagai pembawa perilaku baik yang selalu menjunjung tinggi kebaikan. Yang selanjutnya adalah lambang ambalan. Untuk lebih jelasnya silahkan tonton video berikut ini. Berikut merupakan Bedge Ambalan Sunan Kalijaga dan Sri Kandi. Bisa dilihat di dalam bedge tersebut terdapat satu bintang besar paling atas yang melambangkan ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya terdapat 4 bintang kecil yang melambangkan 4 mazhab, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Kemudian terdapat 2 tunas di samping kanan dan kiri, melambangkan satuan yang terpisah. Selanjutnya, api berwarna oranye atau merah melambangkan semangat dan keberanian. Kemudian candi melambangkan ikon Blitar. Selanjutnya keris dan kain mori sebagai pusaka ambalan Sunan Kalijaga dan Sri Kandi. Selanjutnya nomor gudeg dan nama ambalan. Untuk putra yang bertuliskan SKJ atau Sunan Kalijaga dan putri bertuliskan Sri Kandi. Berikutnya merupakan filosofi warna pada bedge ambalan Sunan Kalijaga dan Sri Kandi. Yang pertama, warna dasar berwarna biru sebagai kiasan langit atau air yang diharapkan sebagai seorang pramuka harus memiliki sifat rendah hati serta mengingatkan bahwa di atas langit masih ada langit. Selanjutnya, warna putih pada candi melambangkan kesucian. Kemudian warna api yang merah melambangkan semangat dan keberanian. Kemudian keris berwarna hitam, karena bisa dibilang warna hitam adalah warna netral yang berarti dalam organisasi kita harus bersifat netral. Selanjutnya warna kuning pada bintang melambangkan kejayaan. Nah, itu tadi adalah sedikit tayangan tentang lambang atau bedge ambalan Sunan Kalijaga dan Sri Kandi. Nah, untuk yang terakhir yang ingin saya bahas adalah mengenai pita gugus depan. Yakni kalau di ambalan Sunan Kalijaga dan Sri Kandi, pita gugus depan untuk putra dan putri itu berbeda. Untuk yang putra adalah 07.051, sedangkan yang putri adalah 07.052. Pita gudeg sendiri itu biasanya dipasang di atas bedge kuarda di sebelah kanan, tepatnya di bawah bedge kuarcap, berada di tengah-tengah antara bedge kuarcap dan kuarda. Nah, di pita gudeg itu terdiri dari 2 bagian. Yang pertama adalah 2 angka yang berada di paling depan. Kalau di sini adalah 07, itu menunjukkan nomor urut kuartir, nomor urut kuartir ranting di suatu kuartir cabang. Yang kemudian antara bagian 1 dan bagian 2 itu dihubungkan dengan tanda titik. Untuk bagian yang keduanya adalah angka 051 ataupun angka untuk yang putri adalah 052. Itu menunjukkan nomor urut gugus depan di suatu kuartir ranting. Jadi untuk angka yang ganjil itu untuk ambalan yang putra, dan untuk angka yang genap itu adalah ambalan putri, seperti itu. Nah, terima kasih. Mungkin itu yang bisa sedikit saya sampaikan. Saya kembalikan ke Kak Sokip. Ya, terima kasih Kak Dini. Wah, banyak sekali ya yang bisa kita ambil dari makna sebuah ambalan, mulai dari nama ambalan, pusaka ambalan,
dan seterusnya. Nah, tadi disebutkan nama ambalan kita adalah nama ambalan Sunan Kalijaga untuk putra dan Sri Kandi untuk putri, yang mana menjadi cita-cita anggota pramuka kita untuk menjadikan beliau-beliau sebagai tauladan yang putra cerdas, tangguh dalam berdakwah, punya kemunian hati dan keteguhan jiwa seperti Sunan Kalijaga, dan yang putri punya ketangguhan moral dan harga diri yang sangat baik seperti Sri Kandi. Kemudian ada pusaka ambalan yang putra dengan keris. Keris itu merupakan lambang kebudayaan masyarakat Jawa. Jadi sangat kental dengan kebudayaan ya Kak Dini. Ya, sangat kental sekali. Kemudian untuk putri ada selendang putih. Selendang putih ini melambangkan keanggunan seorang tuan putri, yang mana menjadi simbol kehormatan bagi anggota pramuka putri di ambalan Sunan Kalijaga Sri Kandi ini. Kemudian ada lambang ambalan. Ya, tadi sangat banyak sekali ya lambang ambalan dengan makna-maknanya yang bisa kita pelajari dan ambil hikmah di dalamnya. Kalau dipelajari lagi, sebenarnya masih banyak hal-hal tentang ambalan yang bisa kita gali. Oleh karena itu, silakan adik-adik, ayo bergabung bersama kami di Pramuka Ambalan dan kita gali apa pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dalam kehidupan. Kemudian ambalan Sunan Kalijaga Sri Kandi ini juga memiliki semboyan atau yel-yel atau jargon. Nah, bisa kita bunyikan bersama-sama? Bisa, Kak Dini? bisa. Ya, bisa. Kalau saya bilang Pramuka Ma'alma, jawab Spirit Scout for Ma'alma Joy. Sudah siap? Siap. Pramuka Ma'alma, Spirit Scout for Ma'alma Joy. Ya, terima kasih. Kemudian gerakan pramuka di MA Ma'arif Udanawu juga memiliki banyak program kegiatan yang bisa kalian ikuti jika bergabung bersama kami. Mulai dari penerimaan tamu ambalan ini sebagai syarat masuk untuk menjadi anggota pramuka. Kemudian setelah menjadi tamu ambalan, kalian akan diterima dan melaksanakan penempuhan syarat kecakapan umum, yakni syarat bantara. Setelah menjadi bantara, kalian akan lulus menjadi anggota pramuka. Setelah penempuhan bantara akan ada juga bed ambalan, bed sangga, kaos ambalan, laksana sehingga pramuka Garuda. Pramuka Garuda ini merupakan tingkat tertinggi dari kecakapan seorang pramuka penegak. Nah, salah satunya adalah Kak Dini ini yang ketika menjabat sebagai Dewan Ambalan merupakan salah seorang pramuka penegak Garuda. Kemudian selain penempuhan, kami juga mengadakan musyawarah penegak yang mana menjadi forum tertinggi dalam kepenegakan pramuka MA Ma'arif Udanawu. Selain itu, kami juga mengadakan sebuah kegiatan perlombaan untuk pramuka SMP MTS di Sekarasidan Kediri yang baru dirilis tahun ini, yakni Aska Praga. Lomba ini pertama kali dilakukan oleh pramuka MA Ma'arif Udanawu dan kemudian menjadi batu loncatan bagi pramuka di MA Ma'arif Udanawu untuk berkembang lebih besar lagi dan lebih dikenal di Indonesia. Harapannya suatu saat nanti kita juga bisa mengadakan kegiatan yang setingkat nasional ya Kak ya. Ya. Kemudian ada juga perayaan hari besar. Kita sebagai pramuka juga selalu update dan mengadakan event-event sesuai dengan hari besar yang ada. Salah satunya adalah ketika Hari Pramuka, kami mengadakan kegiatan ulang janji. Dan tahun ini kami mengadakan kuis pramuka yang diberikan kepada seluruh anggota pramuka, baik di dalam madrasah maupun di luar madrasah. Kak Dini juga dipersilakan untuk ikut.
Ya, terima kasih. Selain itu, kami juga mengadakan ekspedisi dan bakti sosial, yang mana sebelum virus corona ini, masa pandemi, kami mengadakan berbagai ekspedisi dan bakti sosial ke lingkungan masyarakat. Kemudian ada pramuka berwirausaha. Selain berkegiatan dan mengasah kemampuan kami juga mengadakan sebuah usaha untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan dan menghasilkan kemampuan berekonomi bagi setiap anggota pramuka yang ada di Ambalan ini. Baik, untuk kegiatan lebih jelasnya silahkan kalian tonton video berikut ini. Sekian materi kita pada kali ini. Sampai jumpa di event pramuka berikutnya. Saya Muhammad Sohaib Lutfi bersama Kak Silma Dini Alfitra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam.